penyuluh. Iya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah itu sebagai sampah. Sampah itu ada macam-macam sampah, yaitu sampah dari kotoran sapi, dari bok pisang, dari sampah pasar juga bisa, dari limbah rumah tangga juga bisa. Setelah itu kita proses, kita giling. Setelah kita giling, kita ayak dulu kalau sampah, karena kita mencari plastik-plastik dulu. Setelah kita bersih dari plastik, kita proses pakai biostarternya. Nah, ya setelah itu kita sudah jadi proses, kita masalah pupuk letongnya, nah itu juga kita proses sendiri. Setelah itu letong datang, kita masukkan ayak, karena kita harus tidak menunggu sampai kering ke 15% kadar airnya. Kita harus masuk ke pengayak. Setelah kita masuk pengayak, kita juga proses pakai biostarter juga. Setelah kotorannya atau arakannya atau kotorannya dari yang halus tadi, kita juga proses juga. Tapi kita sendiri-sendiri. Mengapa kita sendirikan? Dikarenakan kalau kita sama-sama itu keringnya agak lama. Sebabnya itu. Setelah itu kita tambah lagi satu lagi itu yang penting sekali, itu adalah daun breng. Daun breng itu fungsi utamanya untuk mengangkat zat-zat kandungan besi di dalam tanahnya. Yang kedua itu kalau kedua pisang itu untuk persediaan untuk menampung air apabila nanti tanaman itu tidak kena 3 hari atau dalam 1 minggu itu tanaman bisa bertahan. Setelah itu prosesnya ini kita ayak. Setelah ayak kita setelah 1 minggu, dalam proses 1 minggu kita balik. Setelah kita balik kita tutup lagi. Setelah kita tutup, kita balik lagi. Setelah itu kita angin-anginkan dulu, tidak langsung dibak. Setelah 1 minggu lagi itu sudah masuk pengepakan seperti ini, pengepaan seperti ini. Terima kasih Pak Yoto atas penjelasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian tadi penjelasan Pak Yoto. Kalau masih ada yang kurang jelas, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mengapa kita perlu melakukan pertanian organik? Pertanian organik sangat perlu diterapkan di Indonesia, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh manusia dengan kesehatan pangannya, tetapi juga memperbaiki kondisi lingkungan, yaitu tanah, dengan adanya perubahan susunan kimia, fisika, biologi yang menyebabkan kandungan tanah tersebut tidak berimbang. Bahkan ada beberapa unsur yang hilang, antara lain makin tipisnya unsur biologi dan zat-zat mikro dalam susunan tanah. Hal tersebut yang menyebabkan tanah tidak produktif. Untuk itu dibutuhkan pertanian organik, yang merupakan budidaya yang mengabaikan atau meminimalkan asupan bahan-bahan eksternal atau bahan-bahan sintetis, tetapi mempercayakan rotasi yang dihasilkan pada kegiatan pertanian dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk menghasilkan pangan organik. Penggunaan pupuk sintetis atau pupuk kimia yang terus-menerus bahkan cenderung berlebihan memang pada awalnya mampu meningkatkan produksi, tetapi lama-kelamaan dapat menimbulkan permasalahan. Hal tersebut disebabkan penggunaan pupuk sintetis menjadikan produksi cenderung turun, berat gabah menjadi ringan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan lahan pertanian menjadi keras atau bantat, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Tanda persawahan yang dipupuk terus-menerus dengan pupuk sintetis menjadikan keras atau bantat. Pengolahan tanah yang bantat memang lebih sulit dibanding tanah yang masih subur. Terlihat pada tanah yang bantat, kalau dicangkul terasa keras. Demikian juga kalau kita membajak menggunakan traktor, terlihat roda traktor dan sekitarnya penuh dengan lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati,
sebelum acara kita mulai, agar kita diberi lancar pada musyawarah malam hari ini. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan berdoa ini pertemuan pada malam hari ini diberikan beberapa manfaat, kelancaran di malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat kurang pas di hati Ibu, Bapak. Untuk itu kami mohon maaf. Pak, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di kantor ini untuk membicarakan langkah-langkah kemajuan kelompok. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu? Ada Pak? Ya. Tentang pengolahan tanah untuk penanaman padi organik itu sudah biasa Pak. Tentang pemupukan sudah biasa. Tapi tentang pembuangan produk hasil padi organik itu masih sulit Pak. Antara padi organik dan biasa itu masih biasa Pak, sama Pak. Itu bagaimana Pak nanti solusinya? Oh iya. Wah, terima kasih Pak Parmin, itu masukan yang bagus sekali tentang pemasaran beras organik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya mengundang Ibu Ari, itu yang memasarkan beras-beras kita. Apakah Bapak-bapak sudah tahu? Ini Bapak Ibu Ari ini yang memasarkan beras kita. Untuk itu tolong Bu Ari dijawab permasalahan-permasalahan dari Pak Parmin tadi tentang pemasaran beras organik. Monggo Bu, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih Bapak Parmin. Begini Pak Parmin. Ya. Kebetulan saya sudah banyak sekali pelanggan, sudah banyak sekali pesanan, terutama dari restoran, dari perorangan juga ada, dari hotel-hotel juga dari rumah sakit. Kira-kira harga beras di tempat Bapak berapa ya Pak? Harganya 20% lebih dari beras biasa. Oh ya, kalau begitu saya sanggup memasarkannya. Ya, terima kasih. Ya, saya mohon pesan 2 kualitas ya Pak ya, yaitu yang pertama kualitas kepala, yang kedua kualitas curah biasa. Ya, oke Bu. Asal harganya cocok. Ya, terima kasih Pak, saya bersedia memasarkannya. Begitulah Pak. Terima kasih Bu Ari sudah menjawab dari pertanyaan Pak Parmin. Mungkin ada yang nambahi, mungkin Pak Kapotan? Oh ya, ada Pak. Jangan khawatir Pak Parmin, Ya. Ini permintaan dari Ibu Ari masalah stok padi organik dari Kapotan Segeri Padapang masih terpenuhi. Sebab saya sebagai penebas khusus padi organik Pak. Ya, terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Pak Gito. Kemudian kita lanjutkan tentang masalah pupuk. Mungkin Pak Yoto mau memberi tambahan masukan. Pak Yoto? Ada permasalahannya. Tetapi kalau masalah pemasarannya itu tidak ada masalah. Permasalahannya adalah di konsumennya. Nah, itu ada yang minta agak basah, lebih dari standar, dan ada kemasannya yang minta 50 kg, dan ada yang minta 40 kg, dan ada yang minta 25 kg. Nah, permasalahan di situ. Itu bagaimana caranya untuk permasalahan itu dipecahkan sama Pak penyuluh. Untuk menjawab dari Pak Yoto tentang standarisasi pupuk organik, itu sudah diatur oleh SK Menteri Pertanian tahun 2006. Itu tentang standarisasi pupuk organik. Memang sosialisasi di masyarakat masih kurang, sehingga masyarakat belum banyak yang tahu ya Bapak. Untuk itu kalau Pak Yoto sudah mengerti belum tentang standarisasi ini? Sudah Pak, standarisasi itu 20% sampai 10% kadar airnya. Ya. Berarti Bapak Ibu, ini kualitas standarisasi standar nasional tentang kadar air pupuk organik itu 20 sampai 10% ya. Jadi Bapak-bapak sudah paham ya? Paham. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
marilah pada malam hari ini sudah malam Pak, sesuai kesepakatan kita, acara kita tutup. Untuk itu kalau masih ada masalah-masalah, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Untuk itu kita sebagai umat beragama, marilah pada malam hari ini pertemuan kita tutup bersama-sama. Namun sebelumnya apabila saya dalam memandu acara ini banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan ya Bapak-Bapak. Ya. Untuk itu marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.